Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Kulsum dari Prodi Kedokteran Umum Universitas Mula Warman Angkatan 2019. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mikrobiologi, pewarnaan, bakteri, dan jamur. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah tujuan dari pewarnaan ini sendiri, di mana tujuan yang pertama adalah memudahkan melihat mikroba menggunakan mikroskop. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk mikroba. Dan yang terakhir adalah membedakan sel yang satu dengan sel lainnya dan membedakan struktur-struktur pada sel. Mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu pewarnaan bakteri, di mana pewarnaan bakteri ini memiliki prinsip, yaitu pertukaran antara ion zat warna dengan ion protoplasma sel. Lalu, dia juga memiliki dua kelompok zat pewarna bakteri, yaitu asam dan basa, di mana asam ini berupa anion dan yang umum digunakan adalah dalam bentuk garam natrium, sedangkan basa berupa kation dan umum digunakan dalam bentuk klorida. Selanjutnya adalah langkah-langkah utama dalam teknik pewarnaan, di mana langkah-langkah ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama adalah pembuatan olesan bakteri, di mana olesan ini tidak boleh terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Yang kedua, fiksasi, di mana dapat dilakukan secara pemanasan atau dengan aplikasi bahan kimia seperti sabun, formalin, dan fenol. Dan yang terakhir adalah aplikasi zat warna, baik tunggal atau lebih dari satu warna. Lalu untuk teknik pewarnaan bakteri, itu ada 3, yaitu morfologi, yang terdiri dari pewarnaan sederhana. Dua adalah pewarnaan diferensial, yang terdiri dari pewarnaan gram dan juga pewarnaan tahan asam. Dan yang terakhir adalah pewarnaan struktural, di mana terdiri dari pewarnaan flagela, kapsul, dan juga spora. Baik, saya akan memulai ke teknik pewarnaan yang pertama, yaitu pewarnaan sederhana, di mana teknik pewarnaan ini hanya menggunakan satu zat warna saja. Dan kebanyakan bakteri mudah bereaksi dengan pewarna-pewarna sederhana karena sitoplasmanya bersifat basofilik, sedangkan zat-zat warna yang digunakan dalam pewarnaan ini umumnya bersifat alkalin atau komponen kromoforiknya bermuatan positif. Contoh zat warna yang banyak digunakan adalah biru metilen, ungu kristal, dan fuksin karbol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan gram, di mana pewarnaan ini merupakan suatu metode untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Pewarnaan ini memiliki prinsip, yaitu preparat bakteri akan menyerap zat warna berdasarkan struktur dinding sel bakteri. Bakteri gram positif nantinya akan menyerap zat warna ungu atau karbol gential violet, dan bakteri gram negatif akan menyerap zat warna merah atau air fuksin. Jadi, dalam pewarnaan gram ini diperlukan 4 reagen, yaitu zat warna utama, yaitu violet kristal, yang kedua itu larutan iodin, yang ketiga itu pencuci atau peluntur zat warna, yaitu ada etanol, dan yang keempat adalah zat warna kedua, yaitu safranin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari pewarnaan gram ini sendiri, di mana langkah yang pertama adalah kita harus meletakkan preparat apus pada rak pewarnaan. Lalu, kita menggenangi preparat dengan larutan kristal violet dan diamkan selama 30 detik. Lalu, buang larutan dan bilas perlahan dengan air mengalir. Selanjutnya, kita tuangkan menggunakan pipet tetes larutan iodin pada preparat selama 30 detik. Lalu bilas kembali dengan air mengalir dan lakukan dekolorisasi dengan etanol 95%. Dan selanjutnya hilangkan kembali dengan air mengalir. Setelah dihilangkan dengan air mengalir, kita genangi kembali preparat dengan safranin selama 30 detik. Setelah itu kita bilas kembali dengan air dan miringkan kaca objek untuk mengalirkan sisa air pada preparat apus dan biarkan preparat kering di udara bebas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan diferensial yang kedua, yaitu pewarnaan tahan asam, di mana pewarnaan ini ditujukan kepada bakteri yang memiliki konsentrasi lemak yang tinggi, sehingga sukar terhadap zat warna. Pewarnaan ini memiliki beberapa metode seperti yang saya tampilkan. Dan yang terakhir adalah struktural, di mana dia terbagi menjadi 3 pewarnaan. Yang pertama adalah pewarnaan flagela, yang kedua pewarnaan kapsul, dan yang terakhir adalah pewarnaan spora. Di mana pewarnaan flagela ini adalah dengan memberikan suspensi koloid garam asam tanat yang tidak stabil, sehingga terbentuk presipitat tebal pada dinding sel dan flagel. Lalu pewarnaan kapsul
itu menggunakan larutan kristal violet panas, lalu larutan tembaga sulfat sebagai pembilasan menghasilkan warna biru pucat pada kapsul, karena jika dengan air dapat melarutkan kapsul, jadi dia harus dibilas dengan tembaga sulfat agar kapsulnya tidak larut. Lalu yang terakhir adalah pewarnaan spora. Pada pewarnaan ini, pemanasan akan mengembangkan lapisan luar spora sehingga zat warna utama dapat masuk ke dalam spora sehingga berwarna hijau. Lalu melalui pendinginan, warna utama akan terperangkap di dalam spora. Dan dengan pencucian, zat warna utama yang ada pada sel vegetatif akan terlepas sehingga pada saat pewarnaan kedua, sel vegetatif akan berwarna merah. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai pewarnaan jamur, di mana pewarnaan jamur ini dilakukan juga pewarnaan gram, dan jamur ini terdiri dari dua jenis, ada yang yeast dan juga mold, di mana yang yeast ini merupakan gram positif, sedangkan yang mold ini merupakan gram negatif. Mengapa ada yang positif dan negatif? Itu dikarenakan perbedaan ketebalan dinding sel kedua jenis fungi ini, di mana yang yeast ini merupakan uniseluler, sedangkan yang mold ini merupakan mikroorganisme multiseluler. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pewarnaan bakteri dan jamur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.